Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Ada tingkatan dalam kita beriman. Yang pertama, ada yang beriman cukup dengan katanya. Kata siapa? Kata orang tua saya. Kata guru saya. Dan kata dari kebanyakan manusia. Dan ini tergolong pada iman taklid yang cukup hanya percaya katanya. Dan yang kedua, ainul yakin. Dan di tingkatan ini lebih tinggi dari sekedar percaya kata sesama manusia. Dan di tingkatan ini disebut iman idlal. Di tingkatan iman idlal ini masih katanya. Kata siapa? Kata Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, ini lebih satu tingkat lagi di atas ainul yakin, yang hanya percaya, yang baru percaya kata Al-Quran dan hadis. Dan di tingkatan ini disebut iman tahqiq atau hakul yakin. Iman ini merangkum dari kata sesama manusia, kata Al-Quran dan hadis menjadi kataku. Tidak akan berbicara kata siapapun. Ada pertanyaan, apakah mungkin ada di zaman sekarang, di zaman modern yang serba canggih seperti sekarang ini? Saya bisa pastikan ada. Dan orang-orang tersebut
bersembunyi di dalam terang. Mereka tidak bersembunyi di dalam kegelapan, tapi mereka bersembunyi di dalam terang benderang. Kenapa? Karena bagi orang-orang tersebut yang tidak kata siapapun, karena kata siapapun itu sudah dirangkumnya menjadi kataku, kata saya. Karena sudah jelas, wujudmu adalah wujudku, dan hidupmu adalah hidupku. Bukankah itu kata Allah? Mengapa begitu sulit menemukan wujud Allah? Karena wujud Allah itu adalah wujudmu. Dan hidupnya Allah itu yang menghidupi wujud itu. Lalu yang mana hamba? Lalu yang mana saya? Sudah teramat sering saya mengatakan tentang ini. Hamba itu adalah akal. Ketika akalmu yang dibawa ketika beribadah, siapakah yang kamu sembah? Bukankah wujudmu adalah wujudku? Bukankah hidupmu adalah hidupku? Ketika kita bergerak beribadah, siapakah sebenarnya yang beribadah? Kenapa begitu sulitnya kita untuk menemukan itu? Kenapa? Karena kita belum sadar, apalagi untuk menyadari. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upayaku melainkan karena Allah. Berarti ketika kita menyembah Allah, sedangkan Allah itu wujud, apapun yang berwujud, bentuk apapun wujudnya, bukankah itu makhluk? Bukankah ini nyambung
Bukankah ini sinkron dengan pernyataan Allah bahwa aku lebih dekat daripada urat lehermu, daripada urat nadimu? Saking dekatnya, sampai ribuan tahun yang lalu kita belum menyadari akan hal itu. Padahal wujudmu adalah wujudku dan hidupmu adalah hidupku. Apakah panjenengan masih bisa menolak hal ini? La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upayaku melainkan karena Allah. Karena bersama wujud ini, di dalam wujud ini ada sir, ada dat, dan ada sifat. Sirullah, datullah, sifatullah. Sir Allah. Bukankah Allah itu kita sebut dari tadi? Wujud. Dan apapun yang berwujud itu makhluk. Berarti sirullah itu, sirnya makhluk. Lalu datullah, bukankah dat itu hidup? Allah itu makhluk. Bukankah hidupnya makhluk? Hidupnya akal, karena ada yang menghidupi. Dan sifatullah, sifat itu wujud, berarti wujud Allah. Sifatullah, sifatnya Allah itu wujud, wujud dari Rahman dan Rahimnya. Ketika kita bisa memberi kasih dan sayang kepada sesama makhluk, kepada alam semesta, bukankah itu bentuk kasih sayang? Hamba saya, di mana
saya akan menjadi penonton. Karena saya sudah menjadi kesadaran. Dan kesadaran itu milik hidup. Maka ketika ada tindak dan tanduk kita yang baik, itu menjadi kesadaran hidup. Karena kita berada di alam semesta ini untuk mewujudkan Rohman dan Rohimnya Gusti, Guru sejati. Di sini akan lepas semua pengakuan. Karena selama masih ada melekat kemelekatan pengakuan aku, dan aku, jangan pernah bermimpi untuk bertemu dengan Gusti yang kita cari, yang kita sembah, yang kita puja dan puji di setiap waktunya. Karena sir itu sadar, dat itu kesadaran, dan sifat itu kesadaran murni. Maka mana yang akan kita akui? Yang mana yang akan kita akui? Karena ketika akal itu menjadi kesadaran, sedangkan kesadaran itu adalah hidup, bukankah tidak ada lagi hamba? Dan di kesadaran murni sudah tidak ada hamba dan yang dihamba. Bagaimana cara untuk bisa menempuh itu? Dengan cara sadar. Kenapa harus dengan sadar? Karena dengan sadar akan mulai terkikis ego dan arogan kita. Di tingkatan ini tidak akan pernah melihat kesalahan itu pada diri orang lain. Karena apapun yang terjadi di luar sana, tidaklah ada satupun yang salah. Karena orang-orang tersebut lebih cenderung akan melihat ke dalam dirinya.
Tidak pernah akan ada waktu untuk melihat kesalahan itu ada di luar dirinya. Itulah para pelaku sadar. Berkesadaran untuk menuju kepada kesadaran murni. Karena kita belum sadar, maka tak pernah bisa menyadari bahwa gerak dan gerik kita itu karena ada hidup di dalam wujud. Dan hidup itu bukan kita. Hidup itu Roh Suci, Roh Kudus, yang kuambil sebagian rohku untuk menghidupi wujud Adam. Apakah kita masih bisa mengatakan bahwa itu aku? Apakah masih bisa kita mengatakan bahwa itu adalah nyawaku? Ketika kita belum sadar akan hal itu. Ketika kita belum bisa menyadari siapa aku, kita bisa menilai diri kita masing-masing. Berada di taklid, berada di idlal, atau berada di dalam iman tahqiq. Itu diri kita masing-masing yang bisa menilainya. Jangan untuk menilai orang lain. Jangan untuk menilai keluar. Karena seluruh petunjuk itu mengarah kepada diri kita masing-masing. Kenali dirimu, maka kau akan kenal aku. Ketika kau mencari diriku keluar dari dirimu, bukankah kau tersesat semakin jauh? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.